Dinamika hubungan Presiden Joko Widodo dan PD Perjuangan mewarnai 6 bulan pemerintahan Jokowi JK. Dalam Kongres keempat PD Perjuangan di Bali, Megawati Soekarnoputri yang kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan kembali mengingatkan status petugas partai bagi seluruh kader PDI Perjuangan baik di legislatif maupun eksekutif. Mega pun kembali menyoal adanya upaya deparpolisasi yang gencar dilakukan dalam memaknai hubungan antara pemerintah dan partai pendukungnya. Sesungguhnya sikap apa yang harus ditempuh Presiden Jokowi di dalam hubungannya dengan PDI Perjuangan? Bagaimana pula PDI Perjuangan harus menyikapi kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Wakil Sekjen PDI Perjuangan bidang program pemerintahan Bapak Ahmad Basarah. Pak Basarah, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Dan juga di sebelah Pak Basarah ada Direktur Eksekutif Populi Center, Mas Niko Haryanto. Mas Niko, selamat malam. Selamat malam. Oke, ini kan kita memang membahas mengenai sikap Presiden Joko Widodo ataupun dinamika hubungan Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan. Tapi pertanyaan pertama ke Mas Niko dulu nih, karena ini menyangkut pertemuan antara para pengamat politik dengan Presiden Jokowi kemarin. Kalau satu-satu mungkin sudah biasa seperti itu pertemuannya, tapi ini nampaknya sejumlah pengamat politik dikumpulkan dan bertemu dengan Presiden. Apa sih pertemuan itu membahasnya? Ya, kemarin sebenarnya kita tidak tahu agendanya apa. Kita diundang itu hanya untuk makan siang. Jadi makan siang pertamanya cuma disebutkan di istana. Jadi kita nggak tahu dengan siapa makan siangnya, apakah dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, atau dengan staf khusus seperti biasanya. Tapi kemudian baru pagi harinya disebutkan bahwa makan siangnya di Istana Merdeka. Dengan demikian otomatis dengan Presiden. Nah, pada waktu awal pembicaraan itu memang sifatnya sangat cair. Kita saling memperkenalkan diri. Kemudian Pak Jokowi juga karena sudah kenal ya dengan seluruh yang hadir di ruangan tersebut. Kemudian Kang Teten memulai dengan ucapan bahwa ini teman-teman pengamat memang sudah lama tidak bertemu dengan Pak Presiden seperti itu, dan kemudian dimulai dengan briefing mengenai apa sih yang ditangkap ya oleh teman-teman pengamat, terutama yang memiliki lembaga survei dari hasil-hasil survei terakhir mengenai misalnya kinerja pemerintah, mengenai kepuasan terhadap pemerintah, mengenai isu-isu apa saja yang dirasakan oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, setelah dijelaskan mengenai hasil-hasil temuan itu yang memang benar-benar sangat kritis terhadap apa yang ada di pemerintahan sekarang, baru kemudian diskusi berkembang. Ada beberapa teman yang lain menambahkan dari perspektif keilmuannya, misalnya Pak Samsudin Haris dari perspektif hubungan antara Presiden dengan DPR, dengan partai politik, dan seterusnya. Oke, ini membahas politik terkini. Apakah juga membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya hubungan antara pemerintah dalam hari ini Presiden dengan partai pengusung utamanya, yaitu PDI Perjuangan, seperti itu? Ya, memang disinggung juga dinamika yang terjadi yang terkait dengan perpolitikan ya, khususnya kalau yang kemarin itu menjadi concern dari misalnya Bang Ikrar Nuksa Bakti itu adalah konteks Kongres PDI kemarin. Kenapa ada seolah perlakuan yang tidak semestinya terhadap seorang kepala negara, kepala pemerintahan di dalam kongres partai yang sangat besar tersebut yang diliput oleh media massa. Nah, apa respon dari Presiden ketika kemudian Mas Ikrar menyatakan hal itu? Sebenarnya Presiden tidak langsung merespon. Jadi kita semua pengamat yang diundang membicarakan apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi kritik kita, dan seterusnya. Baru setelah selesai makan dan segala macam, mendekati jam 2, baru kemudian Pak Presiden menyampaikan semacam respons secara umum. Jadi tidak satu persatu karena beliau juga sempat nggak ingat apalagi ya gitu. Oke, ini mengenai Kongres sendiri kita bergeser ke Pak Basarah. Ini kan menjadi salah satu mungkin sorotan tidak hanya Ikrar Nuksa Bakti seperti itu dan para pengamat politik, tapi juga publik ketika ada pernyataan-pernyataan Ibu Mega pada saat Kongres keempat yang menurut mungkin sebagian orang ini dinilai tidak semestinya dilakukan ataupun ditujukan kepada seorang kepala negara, misalnya seperti itu. Apa tuh misalnya yang tidak sesuai? Misalnya kemudian mengatakan bahwa adanya deparpolisasi, kemudian bahwa seluruh kader PDIP yang ada di legislatif maupun eksekutif merupakan petugas partai. Artinya kalau di eksekutif mulai dari menteri sampai ke kepala negara yaitu Presiden kan dianggapnya sebagai petugas partai, seperti itu? Begini, Mbak Rara. Sebenarnya terminologi petugas partai ini sudah 10 tahun terakhir kita gunakan sebagai pelaksanaan program yang kami sebut dengan istilah sinergi 3 pilar partai. Sinergi 3 pilar partai adalah cara PDI Perjuangan untuk mencapai tujuan perjuangan nasionalnya. Tujuan perjuangan nasional PDI Perjuangan itu adalah sama dan sebangun dengan tujuan nasional negara dan bangsa Indonesia. Sama dan sebangun. Ideologi kita pun sama dan sebangun dengan PDI Perjuangan. Nah, kenapa kita menggunakan terminologi petugas partai? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam 10 tahun terakhir di era reformasi ini merebak
paham individualisme, di mana tiap-tiap orang bangsa Indonesia cenderung mengagung-agungkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kolektivitasnya, daripada kepentingan masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang mencetak kader-kadernya menjadi kader-kader nasionalis dalam rangka mencapai tujuan partainya, dia tidak ingin, kami tidak ingin kader PDI Perjuangan yang lahir dari rahim PDI Perjuangan untuk kemudian dia menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri-menteri sampai dengan presiden yang kita sebut dengan pilar partai di eksekutif sampai kepala desa juga, dan juga kader partai yang ada di pilar legislatif, anggota DPRD kabupaten kota provinsi sampai DPR RI dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mereka meninggalkan misi suci partai yang kemudian mengagung-agungkan kepentingan pribadinya seperti korupsi untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu kita sebut mereka dalam melaksanakan tugasnya adalah petugas partai, yaitu orang yang ditugaskan, kader yang ditugaskan untuk membawa misi suci partai. Tetapi ke dalam itu kita gunakan terminologi ke dalam sebagai sarana mendoktrin kader-kader partai untuk tidak keluar dari garis partai. Tetapi ketika dia sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, mereka terikat oleh peraturan perundang-undangan yang menaungi jabatannya. Seperti Pak Jokowi. Sekarang ini beliau adalah kader partai, petugas partai yang ditugaskan untuk membawa misi suci partai. Dan ketika beliau duduk di kursi presiden, dia terikat oleh konstitusi, terikat oleh peraturan perundang-undangan, termasuk janjinya kepada rakyat. Jadi petugas partai itu ke dalam, bukan keluar. Ya, dari Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri, Megawati Soekarno Putri, dalam pidato politiknya di Kongres keempat PDIP di Bali pekan lalu, yang juga kembali menegaskan status petugas partai bagi seluruh kader PDIP baik di legislatif maupun eksekutif. Mega mempersilahkan kadernya yang tidak menerima disebut sebagai petugas partai untuk hengkang dari PDI Perjuangan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai. Ingat, kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, luar. Kita ke Mas Niko terlebih dahulu, mungkin memberikan tanggapannya mengenai tadi perpanjangan tangan partai, petugas partai jika kemudian tidak setuju hengkang dari partai, ini bisa dimaknai seperti apa? Ya memang secara konotatif itu agak seperti mendudukkan ya mereka yang ada di eksekutif atau legislatif itu sebagai subordinat dari pimpinan partai karena menjadi petugas partai, sementara partai sendiri itu PDIP itu dipandang masyarakat juga semakin mengalami personalisasi. Nah ini yang kadang membuat istilah yang seharusnya itu sangat memiliki makna ideologis yang baik ketika disampaikan dalam forum yang terbuka keluar itu kemudian bisa ditangkap secara salah oleh banyak pihak. Nah ini saya kira yang harus didudukkan proporsinya bahwa ini adalah untuk kepentingan internal. Tapi ya itu tadi kemarin tuh dalam konteks pembukaan kongres itu kan disiarkan di seluruh Indonesia sehingga apapun yang diucapkan oleh ketua umum itu kemudian didengar oleh semua pihak sehingga itu seolah menempatkan ya ada posisi-posisi kader-kader yang ada di kabinet, ada di legislatif, di kepresidenan seterusnya itu berada di bawah kedudukan dari ketua umum partai. Dalam pertemuan kemarin apakah kemudian dibahas mengenai bagaimana sih sebetulnya sikap dari presiden sendiri terhadap partai pengusungnya PDI Perjuangan dalam hal ini? Ya memang disampaikan beberapa usulan ya terkait dengan bagaimana hubungan antara presiden dengan koalisi, presiden dengan DPR dan seterusnya. Kemudian juga disampaikan juga mengenai apa saja sih yang harus dilakukan oleh presiden untuk memperbaiki komunikasi publik ya, mau juga komunikasi politik ke aktor-aktor yang penting-penting tadi. Nah, kemudian presiden setelah selesai semua menanggapi sebagian isu tersebut yang terkait dengan partai. Beliau menyatakan sebenarnya hubungan dengan partai politik terutama dengan PDIP itu tidak ada masalah ya. Beliau bahkan bercerita ketika setelah selesai pidato pembukaan itu kemudian menghadiri jamuan makan siang satu meja dengan Bu Mega dengan beberapa tokoh yang lain hanya berenam gitu. Suasananya sangat cair, penuh dengan gelak tawa, ada canda tawa dan seterusnya terkait dengan Bu Susi yang berenang di laut. Kemudian disampaikan juga bahwa setelah itu ada pertemuan dengan pimpinan DPD seluruh Indonesia dan disepakati bahwa memang ada komunikasi yang kurang kemarin dan untuk ke depan setiap 3 bulan akan diadakan komunikasi langsung antara pimpinan DPD dengan presiden. Nah itu saya kira yang ingin diperbuat oleh presiden ke depan untuk memperbaiki komunikasi dengan partai terutama misalnya PDIP gitu. Pak Basara sebetulnya bagaimana hubungan komunikasi antara presiden dengan Bu Mega, tapi jangan dijawab dulu Pak Basara, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.